Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan apabila Bapak atau Ibu memiliki putra atau putri atau cucu yang berusia balita sampai kelas 8, Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai kelas 3 SD melalui Zoom Meeting. Dilanjutkan pukul 9:15 untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD, masih melalui Zoom Meeting juga. Kemudian pada pukul 10 pagi, kebaktian tunas remaja diadakan lewat Zoom Meeting, dan link Zoom Meeting dapat dilihat di Warta Jemaat atau yang tertera dalam penjelasan sebelumnya. Mari kita ajak putra, putri, cucu Bapak, atau cucu Ibu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisikan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaannya, semuanya dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semangat penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Suara Tuhan membuat burung gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sundarlah di atas airnya, sebagai raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat sejahtera seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan arti pembaptisan Yesus. Baptisan adalah tanda atau simbol bahwa kita sudah dibersihkan dan dosa-dosa kita sudah diampuni. Suatu pemberian anugerah yang menyatakan bahwa hukuman atas dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Jika Yesus juga dibaptis, apakah artinya dia juga berdosa? Tentu saja tidak. Baptisan Yesus mempunyai makna yang lain. Baptisan ini dimaksudkan sebagai tanda solidaritas Yesus dengan manusia yang berdosa. Itu adalah cara Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang akan ditebus dan diselamatkannya. Dia dibaptis untuk menyatakan kesamaannya dengan umatnya yang berdosa, kesamaan karena dosa umatnya rela dia tanggung, bukan kesamaan karena dia sama-sama berdosa. Solidaritas Yesus itu yang membawa keselamatan bagi manusia untuk hidup dalam persekutuan kasih dengan Allah Tritunggal, seperti yang dituliskan dalam Lukas 3 ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jemaat Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang minggu yang telah kita lalui bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami menyerahkan diri dan mengucap syukur karena pada kesempatan ini kami boleh mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami sebagai jemaat dan anak-Mu untuk boleh menjadi kuat di dalam hidup dan menjauhkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Bapa di surga kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Yesaya 43 ayat 3a dan 4a. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara, mari kita berdoa. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami semua boleh bersama-sama bersatu di hadapan-Mu. Walaupun kami berasal dari berbagai tempat yang berhimpun di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami semua terus boleh ditolong untuk melewati dan memasuki tahun yang baru ini. Dan kami mau terus menapaki tahun 2022 ini
dengan tetap berpegang pada firman dan kehendak Tuhan. Itu sebab mampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan dan menjelaskan apa yang menjadi firman dan kehendak Tuhan bagi kami semua jemaat Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman ini. Amin. Saudara, pembacaan Injil terambil dari Lukas pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17 dan dilanjutkan ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21 sampai 22, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang bahagia ialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, siapa dari saudara yang sudah dibaptiskan? Kalau boleh tahu kapan? Saya dibaptis oleh orang tua saya pada usia 3 bulanan di GKI Metro Lampung Tengah. Ya, tempat Pendeta Yahya Purwanto dulu melayani. Walaupun saat dibaptis itu saya sama sekali tidak paham atas apa yang orang tua saya lakukan karena memang masih kecil. Tetapi saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas pembaptisan yang orang tua saya lakukan terhadap saya. Kenapa? Jawabnya karena dengan apa yang orang tua itu lakukan terhadap saya, membuat saya otomatis dididik dalam iman Kristiani sejak masih kecil. Dan betul, sejak kecil orang tua saya memang sudah membawa saya pergi ke sekolah minggu. Sejak itu saya jadi semakin paham kisah-kisah Alkitab, saya juga jadi familiar dengan lagu-lagu gereja. Saya juga disekolahkan di sekolah Kristen, lalu saya pun akhirnya memutuskan ikut kateksasi di CD, dan kemudian saya rutin ke gereja, plus aktif dalam pelayanan-pelayanan gereja. Ya saudara, kalau kemudian saya memutuskan untuk kuliah mengambil jurusan teologi, bahkan berhasrat menjadi seorang pendeta, itu pun merupakan bagian dari proses panjang yang saya lakukan pasca pembaptisan saya oleh orang tua saya dulu ketika saya berumur 3 bulan itu. Dan bukan cuma terhadap saya. Baptisan yang orang tua saya lakukan kepada 9 orang anaknya, itu sudah membuat seluruh saudara saya akhirnya juga menjadi seorang Kristen. Bahkan memutuskan mencari pasangan hidup yang juga Kristen. Dan akhirnya anak-anak mereka pun semuanya beragama Kristen. Dengan mengungkapkan hal ini, saya mau mengatakan, baptisan itu sesungguhnya punya dampak sangat besar dan sangat luas di dalam kehidupan kita. Lebih daripada yang kita semua bayangkan. Baptisan itu membuat saya jadi semacam punya jalan untuk mengarahkan kaki saya kemana saya harus melangkah. Dan menuntun saya apa yang sebaiknya saya lakukan di dalam kehidupan saya. Makanya baptisan adalah peristiwa yang amat sangat penting untuk kita orang-orang Kristen. Sebab penunjukan sejak saat itu kita memang menyatakan diri sebagai milik Kristus dan diklaim sebagai kekasih Tuhan. Baptisanlah yang membuat kita menjadi secara resmi
diakui sebagai warga gereja. Yohanes Calvin bahkan dengan menarik pernah mengatakan, baptisan adalah tanda bahwa kita masuk ke dalam persekutuan gereja, supaya setelah kita ditanamkan di dalam Kristus, kita pun terhisap sebagai anak-anak Allah. Makanya baptisan itu menjadi seperti pintu masuk untuk orang yang tadinya ada di luar Kristus, lalu menjadi ada di dalam Kristus. Jangan heran kalau baptisan itu sudah sejak awal dilakukan oleh gereja dan juga berlaku untuk semua gereja di dunia ini. Melalui sakramen baptislah kita semua seperti mendapat stempel sebagai umat tebusan Allah dan mendapat identitas baru sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus. Makanya dibaptiskan itu sama dengan kita dimeteraikan. Kita diteguhkan sebagai orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan dan akan menerima anugerah keselamatan melalui karya Kristus itu. Ya saudara-saudara, itu sebab baptisan hanya perlu dilakukan 1 kali saja seumur hidup kita. Orang yang sudah pernah dibaptis tidak perlu lagi dibaptis ketika dia pindah ke gereja. Baptisan ulang itu menunjukkan pelecehan atas perjanjian yang pernah kita buat dengan Allah dan menunjukkan juga ketidakmengertian yang sangat mendasar tentang hakikat baptisan. Nah sebaliknya, orang-orang yang merasa sudah percaya kepada Kristus, ya justru harus mau dibaptis. Orang yang mengklaim sudah beriman kepada Kristus, tapi dia tidak pernah mau dibaptiskan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, berarti dia tidak betul-betul beriman kepada Kristus. Menurut saya ini sama dengan orang yang sudah lama pacaran dan mengklaim sangat mencintai pacarnya, tetapi kalau didesak untuk meresmikan hubungannya di depan umum tidak bersedia. Ini kan sama saja nggak cinta kepada pacarnya itu. Apalagi kita tahu baptisan adalah perintah Tuhan sendiri. Jadi baptisan itu bukan keinginan pendeta dan majelis, tapi ditetapkan dan diperintahkan sendiri oleh Tuhan. Seperti yang kita baca di Matius 28 ayat 20. Bahkan kalau kita melihat nats kita tadi, Tuhan sendiri juga dibaptiskan. Menurut saudara kenapa Tuhan mau dibaptis padahal dia tidak berdosa? Saudara mari catat baptisan Yesus berbeda dengan baptisan yang kita lakukan maupun yang Yohanes lakukan kepada orang banyak. Baptisan oleh Yohanes Pembaptis dulu itu lebih merupakan ajakan pertobatan dan pengampunan dari Allah atas dosa orang banyak itu. Karena saat itu mereka sudah percaya pada Allah, bahkan sedang menantikan kedatangan Mesias. Tetapi sayangnya saat itu hidup mereka belum menghasilkan buah. Bahkan perilakunya sangat tidak sesuai dengan iman percayanya itu. Misalnya mereka itu tidak punya kasih, tidak mau berbagi, tidak sudi mengampuni, suka memeras sesamanya, dan seterusnya. Itu sebab Yohanes melontarkan ajakan agar umat mau dibaptis supaya bertobat dari perilaku yang salah dan lalu menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan mereka sebagai rasa syukur atas pengampunan yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan baptisan Tuhan Yesus itu merupakan ungkapan solidaritas dia dengan orang-orang berdosa. Makanya walaupun Yesus adalah anak Allah yang tidak berdosa, tapi dia mau merendahkan dirinya untuk menjadi manusia dan lalu memperlihatkan keberpihakannya kepada kita yang penuh dosa. Sehingga keselamatan itu betul-betul menjadi milik kita. Melalui suara yang terdengar dari langit ketika Yesus sedang dibaptiskan, Tuhan juga mau meyakinkan kita bahwa baptisan yang kita lakukan itu akan membuat kita punya relasi yang erat dengan Allah Tritunggal dan akhirnya menolong kita untuk hidup dalam persekutuan yang penuh kasih dengan Allah. Kenapa baptisan Yesus bisa membuat kita jadi diperdamaikan dengan Allah? Karena baptisan Tuhan juga langsung menunjuk pada peristiwa penyalipannya. Ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes mengatakan di Yohanes 1 ayat 29, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sedangkan di Lukas 12 ayat 50, Tuhan menyebut kematiannya sebagai baptisan. Jadi baptisan Yesus di Sungai Yordan
itu satu rangkaian dengan baptisan dia di Bukit Golgota. Dan dengan inilah Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus Yesus. Ya saudara-saudara, dan tujuan gereja membaptiskan itu supaya mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan untuk menegaskan kehidupan baru yang kita miliki sesudah kita dipulihkan hubungannya dengan Allah. Itu sebab baptisan harusnya membawa kita menjadi manusia baru. Karena sudah punya relasi yang baru dengan Allah setelah dosa-dosa kita diampuni dan ditebus oleh Kristus. Saudara-saudara, dan kita pun tahu sejak pembaptisannya, Tuhan juga mulai meninggalkan kehidupan lama dia di Nazaret dan lalu menjalani kehidupan yang baru dengan mulai melakukan misinya sebagai anak Allah. Kedatangan Roh Allah sebagai burung merpati itu rupanya menjadi titik awal untuk Yesus segera melakukan panggilannya sebagai Mesias. Dan sejak baptisan itu, Yesus makin menyadari siapa dirinya, sekaligus apa misi kedatangan dia ke dunia ini. Ada penulis buku yang dengan sangat menarik mengatakan, baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis itu sangat menentukan dan menjadi titik awal untuk Yesus segera memulai pelayanannya di depan umum dan lalu menuntaskan misi kedatangannya di dunia. Saudara-saudara, menurut Lukas 4 ayat 1, sesudah Yesus dibaptiskan, Roh segera membawa dia ke padang gurun untuk merenungkan siapa dia sebenarnya dan apa yang harus dia lakukan di dunia ini. Jadi kalau ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kekasihi, kepadamulah aku berkenan." Maka di padang gurun, iblis mencoba Yesus dengan berkata, "Jikalau engkau anak Allah, maka..." Saudara, menarik, setelah Allah menegaskan Yesus adalah anaknya yang terkasih, yang kepadanya dirinya berkenan, iblis langsung mencobai dia untuk membuatnya terpukau dengan bertindak seperti seharusnya Allah. Maka iblis minta Yesus unjuk kekuasaan untuk segera mengubah batu menjadi roti. Ya, ini betul-betul pelajaran penting buat saudara dan saya. Saudara, mari ingat baik-baik. Setelah datang suara Allah, itu akan datang suara iblis. Setelah kita jadi pengikut Yesus, kita juga akan dirayu untuk mulai mengikuti iblis. Setelah kita menjadi milik Tuhan, kita akan digoda untuk segera meninggalkan Dia. Setelah kita tinggal di dalam Tuhan, kita juga akan dicoba untuk kembali ada di luar Tuhan. Dan setelah kita melayani Tuhan, kita pun akan digiring untuk menjadi tentara iblis supaya bumi jangan seperti di sorga. Saudara, pertanyaan saya, berapa lama saudara sudah dibaptis? Dan jujur, perubahan apa yang terjadi pada saudara sejak saudara dibaptiskan? Ya saudara, dibaptis itu kan artinya kita berjanji pada Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji kepada kita. Dibaptis itu ibaratnya kita sedang menandatanganin sebuah kontrak di hadapan notaris yang mencantumkan apa yang menjadi hak dan juga kewajiban kita. Jadi baptisan itu membuat kita punya kewajiban terhadap Tuhan dan sebaliknya membuat Tuhan juga punya tanggung jawab terhadap kita. Melalui baptisan kita, Tuhan seperti berjanji akan memberikan sesuatu yang paling penting dan paling berarti buat kita, yakni keselamatan dan kehidupan kekal. Sedangkan kita juga punya tanggung jawab untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya di dalam hidup kita yang akan kita taati dan akan kita dengarkan. Orang yang sudah dibaptis karenanya punya tanggung jawab sangat besar untuk memahami dan mengimani kebenaran firman Tuhan, untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, untuk mentaati Tuhan dan menjauhi larangannya, serta meneladani perbuatan-perbuatan Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Tapi sudahkah ini yang kita lakukan sejak kita dibaptiskan? Ya saudara-saudara, untuk bisa dibaptiskan, orang-orang Kristen zaman dulu itu harus menempuh proses yang sangat panjang dan juga rumit.
Pertama, mereka harus mau bertobat dan mengakui dosa-dosanya. Kedua, mereka harus mulai menerima pengajaran-pengajaran gereja. Yang ketiga, mereka harus memperlihatkan gaya hidup yang sesuai dengan pertobatannya. Bahkan gereja akan bertanya kepada orang-orang yang mengenal yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah berubah dan bertobat. Dan juga dites apakah sudah betul-betul memahami firman Tuhan. Lalu yang keempat, calon baptisan ini harus belajar agama selama 3 tahun. Lalu hidupnya dievaluasi, apa betul sudah bertobat atau tidak. Yang kelima, dia akan diceramain uskup selama 40 hari. Dengan diajarkan Alkitab dari kitab Kejadian. Lalu harus menghafalkan pengakuan iman di hadapan para penguji. Kemudian seminggu sebelum dibaptiskan, calon baptisan itu harus berdoa, harus mawas diri, harus puasa selama 1-2 hari. Kemudian mereka dicelupkan ke dalam air sebanyak 3 kali dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesudah itu badan mereka dibaluri campuran susu dan madu dan gak boleh mandi selama 1 minggu. Kemudian mereka akan diajak menerima perjamuan kudus. Dan lalu tubuhnya diurapi dengan minyak narwastu. Dan baru saat itu mereka disebut Kristen, artinya yang diurapi. Dan selama 1 minggu sesudahnya, murid yang baru itu akan diberikan ceramah soal moralitas, pengajaran Alkitab, dan juga tentang doa. Sesudahnya mereka pun diharuskan meninggalkan pekerjaan mereka yang jelas-jelas ditentang oleh gereja. Misalnya yang berbau percabulan dan juga penyembahan berhala. Ini kan luar biasa panjang proses untuk seseorang bisa dibaptis dan menjadi murid Tuhan. Nah sekarang kita tahu proses untuk dibaptiskan menjadi lebih sederhana. Tinggal ikut kateksasi selama 6-9 bulan, lalu orang otomatis akan disidi atau dibaptis. Tetapi semoga simpelnya proses baptisan zaman sekarang tidak lantas membuat kita jadi orang Kristen yang gampangan. Yang dengan mudahnya meninggalkan Tuhan ketika punya masalah. Dengan mudahnya melupakan Tuhan ketika hidup tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ataupun mengabaikan firman Tuhan. Karena kita merasa toh gak kunjung dihukum oleh Tuhan. Ya saudara-saudara, sekarang ini dengan menarik ada tren aneh ya. Beberapa orang termasuk selebritis itu dengan sengaja membeli dan mengadopsi boneka arwah. Dan lalu menjadikan boneka itu seperti anak mereka betulan. Bonekanya digendong, dipeluk-peluk, dijajanin, diajak jalan-jalan. Bahkan juga diajak mengikuti semua aktivitasnya, bahkan masuk ke media sosialnya. Ada orang yang bersaksi, sejak dia mengadopsi dan memelihara boneka arwah itu, dia jadi happy, jadi berani, jadi pede, jadi ingat bersedekah, dan jadi rajin beribadah. Bahkan mau melakukan hal-hal baik lainnya. Ya walaupun kata beberapa psikolog, hal ini tidak masalah sejauh cuman tren atau gaya hidup. Karena mereka menganggap seperti anak kecil main-main dengan bonekanya untuk menghibur dirinya sendiri. Ya buat saya ini tetap aneh. Karena untuk jadi orang yang baik kok harus pakai boneka. Apalagi ada orang yang juga mengisi bonekanya itu dengan arwah bayi yang sudah meninggal dunia. Buat saya ini sih perilaku sesat. Karena jadi seperti memberhalakan si boneka. Yang akan memandu dia bagaimana menjalani hidup ini. Ada kiai makanya yang langsung terang-terangan mengatakan ini haram. Dan ini tidak sesuai dengan iman Islam mereka. Nah, jangan sampai kita juga jadi orang Kristen ngebalelo seperti ini. Yang menganggap baptisan kita itu sekedar gaya hidup. Tren untuk orang gereja. Sehingga kita tidak merasa perlu melakukan perubahan walaupun kita sudah dibaptiskan. Jangan sampai kita melecehkan baptisan yang sudah kita lakukan dengan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan tujuan pembaptisan itu. Misalnya tidak mau meneladanin Tuhan karena merasa terlalu ribet dan sulit. Tidak membutuhkan Tuhan karena merasa semua ada dalam kendali diri kita sendiri. Ataupun juga tidak perlu mengevaluasi iman karena merasa tiket di sorga sudah pasti ada di tangan kita.
Saudara, kalau ini yang terjadi pada kita, awal tahun 2022 ini sangat pas untuk kita membuat resolusi baru, menumbuhkan iman kita, supaya baptisan yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan maksudnya, yakni membuat kita dipersekutukan dengan Tuhan dan menjadi anak-anak Allah. Berharap saat melihat kita, Tuhan berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan bukan malah Tuhan berkata kepada kita, "Enyah dari hadapanku, hai kamu sekalian orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ya saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, baptisan memang tidak menyelamatkan kita. Tapi baptisan yang kita lakukan sebenarnya untuk mengubah identitas kita menjadi milik Kristus. Baptisan karenanya perlu diikuti dengan perubahan gaya hidup. Dari orang yang tadinya manusia lama menjadi manusia baru. Dari orang yang sekali tidak taat menjadi orang yang selalu mau taat. Dari orang egois jadi orang yang care kepada sesama. Dari orang yang suka mendendam jadi orang yang pemaaf. Dari orang yang dikuasai hawa nafsu jadi orang yang dikuasai roh Tuhan. Dari orang yang suka berbohong jadi orang yang jujur. Dari orang yang senang hidup dalam kecemaran, kita memilih jadi orang yang hidup dalam kekudusan. Dari orang yang senang hidup dalam pertikaian, kita menjadi orang yang senang hidup dalam perdamaian. Ya, selamat menjalani hari-hari penuh tantangan di tahun baru 2022 ini. Selamat hidup sebagai manusia baru, yakni manusia yang sungguh-sungguh sudah dibarui Kristus dan sungguh-sungguh menjadi milik Kristus. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri, marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih walaupun Engkau tidak berdosa, tapi Engkau tetap mau dibaptiskan untuk menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh memahami anugerah keselamatan yang Tuhan telah lakukan untuk kami orang berdosa. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang betul mempedulikan kami, Tuhan yang juga betul-betul rela mengosongkan diri untuk kami. Mampukan kami meneladani Tuhan, sehingga kami tidak hanya mengagumi Tuhan, tapi kami betul-betul bertekad menjadi serupa dengan Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan lakukan, yang mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dan yang mengimani apa yang Tuhan perintahkan untuk kami. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di tahun 2022 ini. Kami tahu gereja begitu terpukul, gereja juga harus terus mengevaluasi pelayanannya, gereja harus terus membaharui diri di dalam masa pandemi ini. Dan biarlah karena itu hikmat Tuhan menolong gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, supaya bisa terus melayani dengan baik, supaya bisa terus mewartakan kebenaran firman Tuhan, supaya bisa terus menyatukan umat Tuhan di berbagai tempat, untuk terus bersyukur menjadi milik Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan. Kami mau berdoa untuk juga GKI Pasir Kaliki khususnya. Di
di dalam rencana melakukan ibadah on-site mulai minggu mendatang. Tuhan memampukan majelis jemaat melakukan persiapan-persiapan. Biarlah Tuhan menyediakan semua yang diperlukan. Tuhan juga kembali membuat jemaat menjadi bergairah untuk mau hadir di dalam ibadah, untuk mau terus juga bersekutu secara real dengan saudara seiman lainnya. Kami berharap persekutuan real membuat kami sungguh-sungguh bersatu sebagai murid Tuhan, tubuh Kristus, sehingga kami tidak lagi saling menuding, tidak lagi saling berprasangka, tidak lagi saling menjatuhkan, tidak lagi saling juga memfitnah dan menghina satu dengan yang lain. Kami rindu baptisan yang kami lakukan betul-betul memampukan kami untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, menjadi seperti Kristus lakukan. Kami berdoa Tuhan untuk juga program pekerja majelis jemaat dan komisi-komisi di masa pandemi ini. Tuhan menolong supaya semua bisa terlaksana dengan lancar, supaya semua keterbatasan masa pandemi tidak menghalangi keterbatasan gerejamu melayani jemaat dimanapun mereka berada, apapun pergumulannya, dan juga kebutuhan-kebutuhannya. Kami juga menyerahkan apa yang dibutuhkan gereja di dalam melakukan program kerjanya, supaya Tuhan menyediakan dana yang cukup. Tuhan juga menggerakkan jemaat Tuhan untuk terus mendukung pelayanan gereja sebagai satu tubuh Kristus di GKI Pasir Kaliki ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami, supaya pemerintah bisa terus melakukan keputusan-keputusan yang benar yang dibutuhkan warga negara Indonesia dimanapun berada. Dan akhirnya juga pemerintah bisa menolong rakyat Indonesia melewati pandemi ini dengan baik. Sehingga mereka yang lapar mempunyai cukup makanan. Mereka yang kebingungan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya bisa mendapat berkat untuk tetap melakukan kewajibannya. Mereka yang juga bergumul dengan tempat tinggalnya, Tuhan juga menyediakan. Mereka yang juga bergumul dengan sakit penyakitnya, Tuhan juga menyembuhkan. Mereka-mereka yang bergumul dengan juga konflik yang ada dengan orang-orang di sekitarnya, Tuhan juga perdamaikan, sehingga bisa kembali pulih dan berelasi dengan baik di tahun yang baru ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga kami. Terima kasih Engkau terus menyertai kami. Dan kami mau terus mempercayakan masa depan kami di tahun 2022 ini hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara.
Jemaat Tuhan, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan doa. Jika Tuhan kami bersyukur melalui doa dan persembahan kami yang telah kami kumpulkan, kami berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau pakai persembahan ini ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan, dan biarlah persembahan ini mulai menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa kami berdoa. Amin. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Walaupun maut tumpah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Engkau kupuji kasih abadi, Engkau kupuji selamanya. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.